Baiklah, kita ada waktu 30 menit untuk tanya jawab. Dan untuk session pertama saya persilakan 5 orang. Yang pertama saya minta dari wanita, ladies first. Ibu Tuti lagi ke toilet, ada ya, dari program wanita 1. Kemudian dari MUI 1, dari Aceh 1, dari DPP Pak Sobar, dari generasi muda ada Pak Iwan Aryawan dari Bali. Oke, 5 kesempatan pertama. Dari ibu-ibu ada? Belum datang, kita langsung persilakan kepada saudara kita dari Aceh. Disebutkan nama dan asalnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pusat LDII beserta Bapak-bapak pemateri, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Kami atas nama rombongan dari Aceh, terdiri dari 1 Tunku Burhan selaku Ketua Pimpinan Wilayah di Aceh, dan yang kedua saya Tunku M. Kasim Yahya SAG, dan yang ketiga Tunku Rustam Effendi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama sekali kami sangat menarik sejak dari penyampaian sambutan daripada pimpinan pusat LDII dan juga dari bapak-bapak pemateri, yaitu yang menyangkut dengan Pancasila hari ini, di mana lembaga dakwah bagaimana yang telah kita dengarkan tadi, visi dan misinya adalah untuk mengajak umat, untuk mengajak masyarakat, yaitu berbuat pada hal-hal yang baik dan berakhlak dengan akhlakul karimah. Hal ini sangat identik dengan firman Allah, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya saya kira tidak perlu diterjemahkan lagi. Dan langsung saja, serasehan pada hari ini juga yang difasilitasi atau memang inisiatif daripada pimpinan LDII yang ada di sini. Ini adalah wujud nyata atau karya nyata implementasi apa yang terkandung dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Berbicara dengan Pancasila hari ini, Bapak Yudi Latif sudah menguraikan panjang lebar sejak berdirinya atau lahirnya Pancasila. Memang Pancasila merupakan ideologi negara. Sebuah negara tanpa ideologi, mungkin warga negaranya juga akan amburadul. Di pada masa Orde Baru, Pancasila ini memang sudah dilaksanakan. Penerapannya melalui P4 sampai ke tingkat paling bawah. Mungkin apakah setelah Orde Baru ini atau reformasi ini seakan-akan Pancasila ini sudah kita sirnakan, sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ataupun warga negara pada hari ini, yang paling kami sedihkan kalau kami melihat ada tayangan-tayangan di televisi hampir tiap hari, tiap detik terjadi gejolak-gejolak atau adanya demonstrasi-demonstrasi, tidak hanya yang dilakukan oleh para intelektual, maaf saja katakanlah para mahasiswa, dan tidak asing lagi yang lebih kita sesalkan dan kita sedihkan lagi,
kenapa moral-moral yang tidak sehat terjadi di dalam gedung-gedung pemerintahan. Kalau ini yang perlu kita pertanyakan, siapakah yang bersalah, siapakah yang bertanggung jawab hari ini, yaitu terhadap penyelamatan Pancasila. Karena Pancasila merupakan falsafah negara yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang memang tadi telah disebutkan. Juga kalau kita melihat semuanya itu adalah sesuai dengan isi kandungan Al-Quran Karim, sejak daripada sila yang pertama, yaitu sifat sila ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara adalah mengakui adanya Tuhan. Apalagi mayoritas tadi telah disebutkan, warga negara Pancasila adalah mayoritas Muslim. Padahal kalau Muslim memahami saja tentang ajaran Islam, maka dia akan taat dan patuh kepada ajaran-ajaran Tuhan, di mana ajaran Tuhan juga dianjurkan kita, janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak akan suka kepada orang-orang yang melakukan kerusakan, baik kerusakan secara langsung ataupun kerusakan secara tidak langsung. Maksud saya secara langsung, setelah kita bangun gedung yang megah-megah, lalu datang kelompok yang membakar. Atau ada juga kadang-kadang penamanan pohon, ada kelompok yang membakar. Tapi ada juga yang tidak langsung dalam kita melaksanakan suatu pembangunan. Mungkin target kalau di daerah, mungkin di Jakarta tidak. Pembangunan jalan fisik umpamanya, kadang-kadang tidak sesuai itu material yang harus dipakai supaya jalan tersebut bisa bertahan lama. Ini adalah suatu juga itu yang melakukan kerusakan di permukaan bumi. Jadi saya berharap barangkali melalui lembaga dakwah, karena kita orang dakwah, orang yang selalu mengajak, menyeru umat ini untuk berbuat yang baik-baik, untuk menjaga, menata, menyelamatkan negara kita ini. Kita sudah sama-sama menyaksikan berapa bencana yang menimpa negara kita. Kalau kita merujuk juga kepada firman Allah, itu tidak lain adalah yaitu bima kasabat aydin nas, daharal fasadu fil barri wal bahri. Itu bima kasabat aydin nas, bukan karena sesuatu yang lain, tetapi nyata-nyata adalah olah daripada perbuatan kita manusia. Kemudian barangkali yang terakhir juga kami berharap kepada LDII supaya bisa menampilkan lembaga ini sebagaimana ada organisasi Islam yang lain seperti apakah Muhammadiyah ataupun NU tadi, dalam hal mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyangkut, yaitu dengan fatwa hukum atau contoh yang lain umpamanya dalam hal kita menyambut 1 Syawal, menyambut 1 Ramadan, yang dimana kita melihat selalu adanya perbedaan, tetapi maunya bagaimana adanya suatu persatuan tadi. Karena persatuan tidak hanya pada kita persatuan dalam hal kerangka bernegara, tetapi juga kita bersatu dalam hal beragama, dalam hal melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikianlah baik yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Kasim Yahya. Selain pertanyaan, tanggapan juga ada masukan buat teman-teman di LDII. Baik, untuk yang kedua kami persilakan dari Majelis Ulama, tentu dengan harapan tetap singkat, tepat, padat, sehat dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ingin mengkiaskan 66 tahun Pancasila masih menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Apalagi paradigma baru lembaga dakwah Islam Indonesia yang baru beberapa bulan atau tahun yang lalu. Pantaslah di bawah akar rumput katanya masih berbagai masalah.
Pancasila sudah sekian puluh tahun masih jadi masalah, apalagi paradigma baru kita yang baru beberapa tahun. Itu barangkali yang pernah kami sampaikan dalam satu diskusi yang menjelek-jelekan, wah LDI itu di bawah itu masih begini-begini. Saya bilang itu sebagai jawaban. Yang kedua, saya tergelitik adanya satu sila kelima, sila sial katanya. Masya Allah. Ya tadi berbicara pertama istilah kan Pancasila, sila yang kelima adalah sila sial katanya. Yang bikin sial itu sebenarnya siapa? Kata seorang sejarawan bahwa nilai-nilai Pancasila itu justru diambil dari akar budaya sebelum Pancasila itu lahir. Begitu kata Bung Karno almarhum. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia mungkin sampai hari ini sejak kecil sudah bisa dikatakan dia Pancasilais walaupun tidak tahu Pancasila. Guyub rukun, mangan ora mangan naik kumpul, itu belum Pancasila lahir sudah ada kita itu. Sekarang kan kumpul nggak kumpul kalau makan, kumpul nggak kumpul kalau makan, gotong royong, ya kan? Itu nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah min zaman. Ya. Oleh karena itu mungkin yang perlu kita menjadi satu masalah adalah bagaimana mempancasilakan para elit-elit yang memikirkan bangsa ini gitu ya. Oleh karena itu kalau misalnya dari lembaga dakwah LDI ini bisa memberikan satu saran atau usul bahwa masyarakat kecil ini sudah Pancasilais, yakin golokokin, iya. Nah, tapi bagaimana masyarakat atas ini agar supaya ini rupa-rupanya sejak dari kecil dia sudah Pancasilais, begitu gede sekolah SMP SMA sampai menjadi injur jadi umat sampai begitu menjadi pejabat, akhirnya Pancasilanya hilang. Oleh karena itu dari kami pribadi ingin mengajak kepada bapak-bapak, mari khususnya jamaah LDI Pancasilakan diri kita sebagai uswatun hasanah bagi lembaga-lembaga dakwah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira forum kita ini adalah serasehan sehingga kita bisa saling sharing ya. Bukan hanya pembicara memberikan idenya, tapi bisa jadi komentar, pertanyaan dan sanggahan dari floor menjadi masukan bagi teman-teman di sini. Apalagi beliau ini adalah semua adalah public figure